Hai, selamat datang di kampus Universitas Merdeka Malang, salah satu kampus pilihan di Kota Malang. Kampus utama berlokasi di Jalan Terusan Raya Dieng, kampus pariwisata berlokasi di Jalan Bandung, dan PDKU Ponorogo yang berada di Kabupaten Ponorogo. Universitas Merdeka Malang terdiri dari 32 program studi yang telah terakreditasi. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Psikologi, Program Diploma Kepariwisataan, PDKU Ponorogo, Program Pasca Sarjana. Sebagai kampus inovatif, kami mengedepankan proses akademik dan non-akademik yang merekatkan relasi intelektual antara dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih optimal dalam proses pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan karakter unggul. Mau kuliah di Unmar Malang aja. Satu rasa, satu jiwa, satu hati, psikologi. Hai Sobat Ceria, selamat datang di Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Fakultas Psikologi yang berdiri pada tahun 2001 dan berstatus universitas swasta di bawah naungan Kodam 5 Brawijaya. Shalom. Hai Umbu Rambu. Ni hao. Saya kata lo. Sugeng siang. Fakultas Psikologi ini udah terakreditasi B loh sobat. Saat ini, Fakultas Psikologi memiliki beberapa bidang konsentrasi psikologi jenjang strata 1, yaitu Psikologi Industri dan Organisasi. Wah, ini cocok banget nih buat kalian yang pengen jadi HRD. Juga Psikologi Pendidikan, Psikologi Sosial, dan Klinis. Di Psikologi Klinis, berfokus bagaimana kita belajar membantu orang-orang yang memiliki gangguan mental agar dapat berinteraksi dengan lingkungan juga menjalani hidup normal sebagai makhluk sosial. Di fakultas ini ada beberapa keunggulannya loh, di mana setiap mahasiswa akan memperoleh training bahasa Inggris, aplikasi komputer, internet, dan juga TOEFL. Nah, yang paling penting di fakultas ini memiliki laboratorium psikodiagnostik dan alat-alat eksperimen. Kemudian, di setiap tahunnya diadakan acara Dekan Cup, yang dimana berisi beberapa lomba, ada lomba debat, lomba futsal, juga lomba badminton. Nah, asik kan jadi anak psikologi? Terus tunggu apa lagi? Buruan daftar yuk! Saya Unmar, saya Merdeka. Saya psikologi, saya bangga.
guys, gelombang 3 Unmer Malang sudah dibuka nih. Jangan sampai kelewatan ya. Yuk segera daftar, tinggal klik pmb.unmer.ac.id. Aku tunggu ya. Mau kuliah di Unmer Malang aja. Mohon perhatian, hadirin yang kami hormati, acara webinar akan segera dimulai. Kepada hadirin, dimohon untuk tenang mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya. Dan sebelum webinar berakhir, diharapkan untuk tidak meninggalkan room Zoom karena link absensi akan kami bagikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Siap Mental Bertambah Usia dan Mendampingi Lansia yang dipersembahkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Asri Widiawati, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, yang akan membimbing dan juga memandu acara di pagi hari ini. Yang terhormat, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Ibu Dr. Nawang Warsi Wulandari, SPSI, MSI, Psikolog, beserta jajarannya. Yang terhormat, Ibu dan Eyang narasumber webinar pagi hari ini, panitia yang kami sayangi, dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerahnya kita dapat berkumpul bersama di acara webinar Siap Mental Bertambah Usia dan Mendampingi Lansia. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan acara kita di pagi hari ini. Yang pertama yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2. Pembacaan doa. Ketiga, sambutan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Keempat, sesi foto bersama. 5. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dela. Keenam, sharing bersama Eyang Wiwi. 7, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan mengambil sikap sempurna. Agar acara webinar pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Mursyidul Asmi, SPD MPD. Kepada Bapak Asmi, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut pada acara selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pinta, apa yang kita hajatkan bersama-sama akan terkabul dan juga pada acara ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kemanfaatan untuk sesama. Mari kita berdoa untuk yang non-muslim nanti bisa menyesuaikan dengan doanya, untuk yang Islam nanti bisa mengamini doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah halimul karim. Subhana rabbil arsyil adim. Alhamdulillahirabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli bin wassalama min kulli ithmin la tada'li dhanban ila ghafarta wal hamman ila farajta wala hajatan hiya laka ridan ila qad ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا وأولادنا وزوجتنا وذرياتنا وجماعتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير وأهل العبادة وأهل العمل الصالح ولا تجعلنا إياهم من أهل الشر والدير والتعب من أهل السنة والجمع إنك على كل شيء قدير. اللهم إني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Asmi yang telah memandu doa di pagi hari ini. Berikutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan oleh Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang kepada Ibu Dr. Nawang Warsi, SPSI MSI Psikolog. Disilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia, yang saya hormati para pemateri, Bu Dela, Eyang, dan yang berbahagia para peserta webinar Fakultas Psikologi pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam ruang Zoom kembali ya dalam rangkaian webinar series yang dilaksanakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Bapak Ibu peserta, menjadi lansia itu seringkali memberikan vibes yang kurang menyenangkan gitu ya, karena mungkin karena stigma-stigma negatif yang melekat pada masa lansia. Mungkin kita akan kehilangan pekerjaan karena sudah pensiun gitu ya. Lalu kita akan kehilangan teman, lalu kita tidak seleluasa pada saat kita muda untuk aktivitas-aktivitasnya gitu. Sehingga seringkali kalau orang sudah memasuki masa lansia itu menjadi kurang senang kalau masuk ke masa lansia. Di sisi yang lain, bahwa orang-orang yang ada di sekitar lansia, misalnya keluarga, anak, cucu, seringkali juga mengalami kesulitan pada saat mereka harus berinteraksi dengan orang tuanya atau eyangnya gitu ya, karena itu tadi ada yang bilang kalau eyang-eyang itu ngeyel, terus maunya sendiri gitu ya. Nah, terus habis itu banyak stigma-stigma yang beredar seperti itu. Nah, padahal lansia itu adalah sama seperti tahapan perkembangan yang lain, bahwa mereka juga harus bahagia gitu. Kita sudah berbicara setiap minggu bahwa di setiap tahapan perkembangan bahwa semuanya bahagia. Demikian juga para lansia gitu. Jadi meskipun lansia, tetapi tetap harus produktif, harapannya tetap bahagia, tetap sehat, ya. Dan itu semua akan juga berdampak pada lingkungannya. Karena itu pada pagi hari ini kami dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang mencoba untuk
ngangkat tema mengenai lansia. Dan harapan kami webinar kali ini juga bisa memberikan tambahan wawasan, pencerahan, bahkan mungkin nanti sharing ya, karena ada Eyang Wiwi yang pastinya akan eh, menginspirasi kita semuanya agar semua lansia itu bisa menjalani masa lansianya itu dengan bahagia, produktif, dan kalau kalau temanya ini ada lansia tangguh. Dan kita-kita yang muda-muda juga bisa menjadi pendamping lansia, sehingga dua generasi ini bisa berinteraksi dengan nyaman. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemateri. Bu Della, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber mendampingi Eyang. Special thanks buat Eyang Wiwi yang sudah berkenan berbagi. Kalau saya sudah sering sekali ya dapat petuah-petuah beliau dan sangat menginspirasi. Dan mudah-mudahan melalui ruang Zoom ini kita bisa mendengarkan sharing dari Eyang Wiwi dan itu bisa membuat kita juga semakin semakin siap ya untuk menjadi, ini kan temanya siap mental bertambah usia gitu. Mudah-mudahan nanti kita juga punya kesempatan sampai pada tahapan lansia. Terima kasih juga kepada semua panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini di sela-sela waktu liburnya, masih memberikan manfaat untuk berbagi pada para peserta semuanya. Tak lupa juga saya mohon maaf atas kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan selama webinar kali ini. Semoga webinar lansia tangguh ini bisa bermanfaat bagi para peserta dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Nawang yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara webinar di pagi hari ini. Kemudian sebelum kita mulai acara inti atau memasuki acara inti, diperkenankan kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan bersama untuk mengabadikan momen bersama. Baik. Untuk panitia sudah siap? Kami bantu menghitung. 1, 2, 3. Baik, mungkin bisa dicoba sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Memasuki acara inti yakni dengan judul Siap Mental Bertambah Usia dan Mendampingi Lansia dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Delawati Supraba, SPSI MSI, di mana beliau ini adalah seorang kepala program studi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang yang menempuh pendidikannya di Universitas Airlangga. Ibu Dela, kepada Ibu Dela, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Asri. Suara saya terdengar dengan baik ya? Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya gitu ya. Izin hari ini mungkin saya sebenarnya juga ikut sharing ya. Jadi saya bukan yang membahas secara teoritis sekali. Karena kebetulan saya itu tinggal di rumah keluarga sejak saya kecil. Jadi saya dulu sudah membersamai mulai dari buyut saya, kakek nenek saya, dan sekarang saya juga masih bersama dengan orang tua saya di sini. Gitu. Jadi nanti mungkin ada sudut pandang dari kami yang hidup bersama dengan lansia, dan nanti mungkin ada sudut pandang dari Eyang sebagai lansianya seperti apa gitu. Saya izin share screen terlebih dahulu nggih, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Baik.
untuk mengetahui bagaimana sih berdampingan dengan lansia yang baik gitu ya, supaya kita sama-sama sehat mentalnya, sama-sama sejahtera gitu ya, baik bagi yang mendampingi maupun yang didampingi gitu. Nah, pertama mungkin saya perkenalkan mengenai konsep lansia. Jadi secara umum sebenarnya kalau yang dikatakan lansia itu adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Ya, tapi pernah di suatu saat itu ada penelitian longitudinal, jadi penelitian ini dilakukan selama kurang lebih sekitar 4 tahun kalau nggak salah, 8 tahun dari 1992 sampai tahun 2000 waktu itu oleh para peneliti Jepang, dan mereka menemukan beberapa hal yang membuat mereka itu mengajukan konsepsi bahwasanya lansia itu bukan yang dari usia 60, tapi bisa jadi dari usia 75 tahun ke atas gitu. Nah, kenapa kok demikian? Jadi pada penelitian tersebut itu ditemukan bahwasanya aktivitas fisiknya lansia pada tahun itu jauh lebih meningkat daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Sehingga mungkin lansia menjadi lebih sehat gitu ya pada masa dewasa akhirnya. Lalu ditemukan juga bahwasanya pada beberapa pasien diabetes, itu fungsi fisiknya jauh lebih baik daripada pasien diabetes di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga untuk arteri otaknya itu juga ditemukan pada tahun 92 sampai 2000 itu bahwasanya untuk lansia laki-laki terutama itu arteri otaknya itu masih 20 tahun lebih muda daripada yang seharusnya. Dan juga untuk di lansia perempuan tuh masih lebih muda sekitar 10 tahunan gitu. Jadi mungkin nanti ini bisa menjadikan gambaran lain gitu ya, bahwasanya mungkin kalau memang secara umum kita menganggap lansia itu adalah yang berusia 60 tahun ke atas, tapi bisa jadi sebenarnya di tempat yang lain lansia itu yang dianggap adalah yang usianya sudah 75 tahun ke atas. Jadi sebelum itu bisa jadi masih dewasa akhir gitu mungkin ya untuk ini. Iya. Nah, manifestasi psikologis apa saja sih yang biasanya ditemukan pada lansia gitu ya? Ini ada saya kutip dari beberapa penelitian juga, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jadi nanti ada 3 faktor utama yang akan saya bahas, yaitu terkait dengan faktor kognitif pada lansia, emosi dan psikologis, serta faktor sosial. Nah, untuk faktor kognitif sendiri, mau tidak mau ya Bapak Ibu, semakin bertambahnya usia, jelas perubahan fungsi kognitif itu pasti akan terjadi. Jangankan pada lansia, pada yang tadinya anak-anak atau baby, yang fungsi kognitifnya masih belum berkembang dengan baik, lalu bertambahnya usia semakin baik, dan nanti seiring kembali bertambahnya usia, nanti kita juga secara degeneratif turun untuk fungsi kognitifnya, gitu ya. Nah, perubahan fungsi kognitif ini yang biasanya muncul di permukaan itu biasanya sering kali kita sebut sebagai lupa atau forgetfulness gitu ya. Jadi ini merupakan bentuk gangguan kognitif yang sebenarnya masih paling ringan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Nah, gejala mudah lupa ini biasanya mulai dikeluhkan oleh orang-orang dengan usia 50 sampai 59 tahun. Dan itu pada suatu survei diketahui bahwa pada usia tersebut seringnya lupa itu terjadi sampai ke 39% gitu. Dan pada usia lebih dari 80 tahun, kejadian ini itu terus meningkat sampai lebih dari 85%, sampai mungkin nanti akhirnya fungsi kognitifnya sudah tidak berfungsi sama sekali gitu ya, nanti pada saat kita meninggal dunia misalnya. Nah, itu. Lalu yang kedua adalah untuk perubahan emosi dan juga psikologis. Jadi, data National Institute of Mental Health itu ya, menemukan bahwasanya gangguan mental itu cukup sering muncul pada lansia, yaitu yang sering muncul tuh seperti depresi, gangguan fungsi kognitif yang seperti saya bilang barusan, terus adanya fobia, dan juga gangguan stabilitas emosional. Maka dari itu, untuk di kedokteran sendiri, itu mereka punya yang namanya psikogeriatri ya, yang itu dia biasanya membahas terkait dengan gangguan mental yang muncul pada lansia.
Nah, adapun gangguan-gangguan tersebut itu sebenarnya erat sekali kaitannya dengan kondisi hormonal di dalam tubuh lansia itu sendiri. Jadi kondisi hormonal yang bisa jadi fluktuatif atau mulai mengalami penurunan, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan ketegangan psikis. Jadi bisa muncul simptom-simptom seperti depresi, terus habis itu ketakutan yang berlebihan, atau mungkin yang paling umum itu terkait dengan kecemasan juga gitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan perubahan relasi sosial. Mau tidak mau, pada saat kita bertambah usia gitu ya, maka kita akan mulai ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita atau orang-orang tersayang kita. Misalnya, mulai meninggalnya pasangan hidup kita, terus habis itu mungkin ditinggalkan oleh anak-anak kita yang mungkin bersekolah di luar kota atau bekerja di luar kota gitu ya. Jadi ini bahkan ada penelitian terkait dengan emptiness syndrome. Jadi orang tua yang biasa bersama dengan anak-anaknya ditinggal keluar, nah mereka mengalami yang namanya sindrom sarang kosong. Terus habis itu menurunnya aktivitas di luar rumah, itu juga dapat membuat lansia itu mengembangkan perasaan kesepian. Dan cukup banyak sekali penelitian-penelitian yang mengkaitkan antara fenomena kesepian ini dengan lansia. Karena, kalau saya lihat dari pengalaman saya pribadi gitu ya, dulu buyut saya itu masih sehat-sehat saja gitu. Tapi begitu mendengarkan kabar mengenai ada keluarga yang seumuran meninggal, ada tetangga yang teman-temannya seumuran itu sudah meninggal, nah itu mulai ada penurunan yang cukup signifikan sekali. Karena, mungkin di situ juga akhirnya berpikiran terkait dengan, ini nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Terus habis itu akhirnya perasaan kesepian itu juga menimbulkan respon kecemasan dan lain sebagainya. Nah, terus apa dong yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan lansia gitu ya? Saya meninjau satu jurnal yang dilakukan oleh penelitiannya dilakukan oleh Briges, Iglesias, Ballester, dan Castro gitu ya. Bahwasanya di jurnal itu mereka membahas mengenai kesejahteraan daripada lansia dikaitkan dengan memori dan juga penuaan atau aging itu sendiri gitu. Di situ, Briges dan teman-teman ini menemukan bahwasannya ada beberapa faktor itu yang dapat membuat lansia itu lebih sehat sehingga menambah longevity-nya atau usianya biasanya. Hal-hal itu adalah di antaranya yang pertama adalah sikap komitmen oleh lansia itu sendiri untuk dapat tetap aktif. Nah, kehidupan aktif lansia ini sendiri itu berkaitan dengan kinerja kognitif. Jadi tadi kan kita sudah bahas terkait dengan adanya perubahan kognitif, fungsi kognitifnya turun. Pada saat lansia ini aktif, Bapak Ibu, kinerja kognitifnya itu juga mengalami stabilitas gitu ya. Kalau naik itu memang sulit untuk usia tersebut, tapi setidaknya mengalami stabilitas. Sehingga lansia itu nantinya akan dapat mempelajari misalnya keterampilan barunya, terus habis itu juga bisa menjaga pikirannya tetap sibuk, sehingga pada saat kita itu membuat pikiran kita tetap sibuk, kalau pakai teori memori gitu ya, itu bertahan pada fungsi kognitifnya selalu disadar, sehingga informasi-informasi yang masuk juga tidak mudah untuk dilupakan. Terus yang kedua adalah terkait dengan emosi serta pengalaman yang sifatnya positif. Ini sebenarnya tidak hanya muncul pada lansia, Bapak Ibu, karena menurut ilmu psikologi juga bahwasanya desain daripada otak kita itu dia lebih rentan terhadap informasi negatif. It means that untuk memproses informasi positif itu diperlukan usaha 2 kali lipat lebih besar daripada saat kita memproses informasi negatif. Dan kita tahu sendiri dampaknya informasi-informasi negatif itu terhadap diri kita gitu ya. Informasi negatif itu bisa membuat psikis merasa tegang, mengalami kecemasan, dan lain-lain.
Nah, sehingga untuk menjaga kesejahteraan, maka diperlukan kita itu lebih mengutamakan memproses untuk pengalaman-pengalaman yang sifatnya positif. Jadi dengan memproses pengalaman yang sifatnya positif ini tadi, Bapak Ibu, kita memiliki peluang untuk apa ya, bahwasanya kita itu akan selalu merasa happy, bahagia gitu ya. Dan happiness ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kondisi fisik kita juga gitu. Terus habis itu, salah satu hal yang ditemukan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan lansia, ternyata Bapak Ibu, pada penelitiannya Briges dan teman-temannya ini, adalah mengenai tingkat pendidikan. Ini bukan berarti kalau tingkat pendidikannya rendah, maka dia tidak sejahtera. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi penjelasannya pada penelitian tersebut bahwa misalnya tingkat pendidikan yang semakin tinggi itu membuat fungsi kognitif kita itu berjalan dengan lebih banyak atau lebih baik. Sehingga tadi fungsi kognitifnya jalan terus habis itu kita bisa merasa juga terkait dengan sejahtera nantinya dan bisa membuat umur kita menjadi mungkin ya, qadarullah gitu bisa jadi sedikit lebih panjang daripada yang seharusnya gitu. Terus habis itu yang terakhir yang dapat mempengaruhi hal tersebut itu adalah terkait dengan pelatihan memori. Pelatihan memori ini seperti apa? Jika Bapak Ibu sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan lansia gitu ya, biasanya pada kegiatan tersebut kita diajak untuk brain gym gitu. Nah, ternyata brain gym, terus habis itu kita main kayak semacam sudoku, ini juga bermanfaat dengan peningkatan fungsi kognitif. Yang lagi-lagi, ini juga berkaitan dengan kesejahteraan. Atau hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk pelatihan memori yang sederhana saja. Misalnya mengingat nama, mengingat wajah gitu ya, atau mengingat judul film, mengingat hal-hal yang disukai. Nah, itu sebenarnya secara sederhana itu kita juga sudah melakukan pelatihan memori. Nah, untuk secara lebih lanjut, gimana sih kita bisa berdampingan dengan lansia gitu ya? Sebelum saya bahas terkait itu, mungkin saya mau sedikit sharing gitu ya, terkait banyaknya ide-ide yang agak sedikit nyeleneh gitu ya, gitu. Jadi biasanya itu kalau misalnya orang, mau ngurus lansia, itu mereka itu sebagian besar sudah punya, apa namanya, masukan dari orang lain yang sifatnya itu kayak, "Udahlah kalau lansia itu nggak usah diajak ngobrol yang sulit-sulit," misalnya. Atau, "Biarin aja lah banyak istirahat, biar nggak capek-capek," misalnya. Atau, "Udahlah nggak usah ceritain masalah ke lansia," gitu. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, in a way memang baik untuk lansia, tapi kita harus lihat case by case ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya secara garis besar, lansia itu tetap perlu kita libatkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidak-tidaknya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Justin Burns. Ini dia itu ahli dalam mendampingi lansia gitu ya. Dia bilang ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya lansia itu lebih sehat dan tangguh nantinya. Apa saja hal-hal tersebut? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengevaluasi kebutuhannya lansia ini apa sih sebenarnya, gitu. Jadi kita mengajak lansia untuk ngobrol, sebenarnya mau seperti apa sih ini nantinya, terus apa saja yang memang dibutuhkan, apa yang bisa kami bantu, misalnya kayak gitu. Jangan apa-apa merasa karena ini sudah lansia, jadi udahlah kita aja yang putusin. Nah, itu sebenarnya malah juga membuat perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan juga pada lansia nantinya. Gitu. Terus hal kedua yang bisa kita lakukan adalah mengkondisikan lingkungan yang aman bagi lansia itu sendiri. Gitu. Jadi misalnya dalam penempatan kamar, terus habis itu terkait dengan
mungkin furnitur-furnitur yang sebagaimana mestinya gitu ya. Kenapa? Karena dengan seiringnya bertambah usia, biasanya kondisi fisik kita juga turun gitu ya. Terus lansia itu juga prone to fall. Jadi lansia itu memiliki kecenderungan untuk jatuh yang mungkin lebih tinggi daripada kita yang mungkin fungsi fisiknya masih cukup oke gitu. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan manajemen risiko terkait dengan kondisian kamar mandi biasanya, karena kebanyakan kasus terjatuh itu terjadinya adalah di kamar mandi gitu. Terus mungkin di kamar tidurnya seperti apa, terus ruangan di dalam rumah seperti apa gitu. Terus juga kita perlu untuk terlibat secara aktif pada perawatan medis untuk lansia. Jadi apa namanya? Kita harus tahu kondisinya ini seperti apa sih. Ada baiknya bahwasanya kita mengajak para lansia ini untuk cek kesehatan secara rutin. Kan itu makan waktu, makan biaya, mungkin gitu ya Bapak Ibu, saya kurang tahu gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi dengan adanya posyandu lansia. Jadi kalau di tempat saya, itu setiap tanggal 10, posyandunya itu tidak hanya posyandu untuk anak-anak, tapi juga posyandu untuk lansia. Jadi di situ nanti lansia juga apa namanya, dilakukan medical check up gitu ya, secara sederhana. Nanti kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang mungkin perlu perhatian, nah mungkin nanti akan disarankan juga untuk cek ke vaskesnya, ke klinik mungkin, atau ke puskesmas mungkin, atau ke rumah sakit gitu. Terus habis itu kalau memang ada riwayat penyakit, maka kita yang mendampingi perlu tahu obat yang sedang dikonsumsi apa saja, terus nanti dampak dari obatnya seperti apa, dan harus dikonsumsinya kapan. Karena ingat bahwasanya fungsi kognitifnya lansia tadi juga sudah mengalami penurunan, sehingga kadang kita perlu mengingatkan secara berkala. Terus kita juga perlu untuk melibatkan dalam proses pengambilan keputusan sebenarnya Bapak Ibu. Kayak mungkin hal-hal yang terkait dengan nanti ke depannya mau seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Itu bisa dibicarakan secara baik dengan lansia yang sedang kita dampingi. Kayak misalnya ada hal-hal terkait dengan inheritance gitu ya, atau wasiat gitu. Nah, itu silakan dibicarakan dengan baik. Jangan terus tiba-tiba diputusi sesuatu. Atau mungkin terkait dengan pemilihan fasilitas apa namanya? Kesehatan yang diinginkan oleh lansia seperti apa. Tentunya kalau misalnya itu tidak bisa sesuai dengan keinginan, bisa diajak ngobrol terlebih dahulu terkait dengan kondisinya sekarang seperti ini. Jadi nanti kita bisa ke fasilitas kesehatan yang seperti apa. Tuh. Terus juga Bapak Ibu menawarkan bantuan praktis untuk membereskan pekerjaan rumah dan berbelanja. Terus mengingatkan jadwal-jadwal kayak tadi makan, minum obat, ini dirasa juga penting gitu ya untuk mendampingi lansia. Yang tidak kalah pentingnya adalah bantu agar mereka tetap aktif berkegiatan. Jujur untuk orang tua saya sendiri gitu ya, saya itu begitu orang tua saya pensiun waktu itu, saya sempat ada di fase yang berpikiran bahwa sudahlah, kan selama ini sudah capek kerja gitu ya. Sekarang istirahat aja dulu di rumah, tidak usah terlalu banyak kegiatan yang bagaimana-bagaimana. Tapi ternyata hal tersebut itu malah berdampak buruk terhadap kesehatan orang tua saya gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan bahwa saya nggak apa-apa kok, mau apa kegiatannya, masih tetap mau berkebun kah, masih tetap mau ke sawah kah, terus misalnya kayak ibu saya itu mau ngaji, tapi ngajinya di luar gitu ya, itu juga masih oke sekali untuk dilakukan. Jadi kita bisa mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin beliau-beliau ini sukai gitu. Kalau sukanya maunya udahlah aku ngaji aja gitu. Bisa ditawarkan mungkin, oh mau ngaji di mana, mau mungkin sesekali diantarkan. Tapi untuk ini saya masih belum sampai ke situ sih, karena ibu saya biasanya masih sangat sehat sekali dan tiba-tiba langsung pergi gitu.
Terus habis itu dorong mereka juga untuk melakukan sosialisasi ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi jangan langsung di-cut dengan circle sosialnya mereka. Kenapa? Karena tadi manifestasi psikologi salah satunya itu adalah terkait dengan sosialnya. Itu kalau misalnya di-cut begitu saja, lansia itu dapat mengalami loneliness atau kesepian, yang ini kalau tidak segera ditangani, itu juga dapat berefek pada kondisi fisiknya seperti apa. Terus habis itu yang terakhir ini mungkin perlu saya jelaskan ya, secara lebih lanjutnya. Bicarakan urusan keuangan itu bukan berarti bahwa kita misalnya nih kita bertanya, Bapak Ibu, ngapunten kemarin itu untuk pensiunan itu dapatnya berapa? Itu bukan karena kita mau menggunakan uang pensiun tersebut ya Bapak Ibu ya arahnya. Tapi kita perlu tahu dengan uang yang dimiliki tersebut, manajemennya itu seperti apa, dipergunakannya seperti apa. Sehingga nanti kalau misalnya lansia ini membutuhkan dana darurat gitu ya, itu tidak sampai yang terus akhirnya bingung sana sini. Terus habis itu biasanya di usia-usia tertentu, lansia itu juga sudah mempersiapkan dana untuk kayak dulu itu almarhum buyut saya itu sudah nyimpen uang kayak misalnya nanti kalau meninggal ini pakai uang ini aja gitu. Nah, itu juga mungkin perlu dibicarakan secara lebih lanjut dengan lansia yang kita dampingi. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk secara lebih lanjut merangkul hal-hal yang sudah saya sampaikan barusan gitu. Ada beberapa tips mungkin ya yang bisa saya berikan di sini dalam menghadapi lansia dan berdampingan dengan lansia terutama. Yang pertama mungkin saya bisa sarankan untuk kita banyak-banyak untuk bersikap sabar. Sabar di sini itu bukan berarti kita terus terima apa aja gitu ya. Kita sabarnya itu tetap bisa menoleransi hal-hal yang mungkin itu berkaitan dengan tadi manifestasi pengurangan kognitifnya, fungsi emosi, psikologis, terus habis itu sosialnya gitu. Jadi mungkin ini hal sederhana gitu ya, tapi dirasakan oleh banyak orang bahwa dengan semakin bertambahnya usia, itu ada dua tendensi yang muncul pada lansia. Whether mereka itu menjadi semakin suka berbicara atau talkative, dan ada yang semakin diam atau semakin nggak mau bicara apa-apa. Nah, untuk menghadapi mungkin yang biasanya mereka itu suka berbicara, dapat dipahami bahwasanya lansia itu fungsi kognitifnya sudah mengalami penurunan. Sehingga ada beberapa hal atau informasi yang itu perlu diulang terlebih dahulu, sehingga nanti baru mereka bisa sampai ke, oh iya berarti nanti aku harus begini misalnya. Jadi karena hal tersebut, itu seringkali lansia itu akan sering bertanya ke kita hal-hal yang sudah ditanyakan sebelumnya. Jujur awal-awal dulu mungkin saya waktu masih usia remaja gitu ya, waktu masih membersamai kakek nenek saya tuh mikir, "Loh kan ini tadi udah diceritain, tadi udah ditanyain, kok masih tanya lagi gitu ya." Terus habis itu semakin besar, terus saya belajar ilmu psikologi juga, oh ternyata nanti kondisi kognitifnya itu seperti ini, jadi mereka butuh kayak semacam penegasan, sehingga itu perlu untuk ditanyakan kembali. Tuh. Terus habis itu, Bapak Ibu, mungkin yang untuk kasus kedua tadi ya, yang satu kan akhirnya suka ngomong, yang satu semakin diem gitu ya. Untuk yang semakin diem tadi, itu mohon untuk tidak memaksa lansia untuk berbicara. Jadi cukup ditemani, itu kadang penting untuk lansia. Jadi kita misalnya duduk bareng di apa namanya di depan TV, terus nonton gitu ya. Nah, kadang lansia ini benar-benar karena mungkin salah satu efek dari loneliness atau kesepian yang dirasakan, mereka itu hanya butuh kayak sosok orang yang ada di situ membersamai mereka. Mereka bukan yang butuh untuk didengar. Tapi
Sekali lagi, ini case by case ya Bapak Ibu, karena kalau kami di psikologi, kami yakin bahwasanya antara satu individu dengan individu lain itu berbeda-beda. Jadi nanti bisa dikomunikasikan saja seperti apa. Terus juga, jangan paksa lansia itu untuk melakukan sesuatu. Tadi kan kita diminta untuk tetap menjaga lansia itu supaya tetap aktif berkegiatan nih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Namun mohon dipahami bahwasanya aktivitas fisik itu memang dapat membuat perasaan lansia itu menjadi lebih baik, tapi tidak dengan aktivitas fisik yang tidak diinginkan oleh lansia. Jadi misalnya kita maunya adalah ngajak jalan-jalan atau apa, tapi ternyata beliaunya itu lebih suka misalnya hanya melakukan olahraga jalan pagi atau apa, atau mereka lebih suka untuk melakukan hobinya di rumah. Nah, ini juga kita perlu memahami secara lebih dalam seperti apa gitu. Tapi tetap kita harus memastikan bahwasanya aktivitas fisik hariannya itu tetap bisa terpenuhi oleh lansia-lansia. Nah, jadi Bapak Ibu, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwasanya lansia yang mendapatkan dukungan sosial itu artinya dia diterima di masyarakatnya, dia mengikuti kegiatan bersama, dan juga berinteraksi dengan baik. Nah, apabila dukungan sosial ini didapatkan lansia dengan baik, maka hal ini dapat memberikan ketenangan yang akhirnya dapat juga secara tidak langsung meningkatkan kualitas hidup lansia. Gitu. Nah, dukungan sosial ini ada apa saja Bapak Ibu? Mungkin hal yang familiar aja ya yang akan saya sampaikan di sini. Jadi, kebetulan saya beberapa kali melakukan penelitian mengenai social support atau dukungan sosial. Memang sejauh ini belum pernah untuk dukungan sosial untuk lansia gitu ya, tapi secara garis besar tetap sama. Dukungan sosial seperti apa yang bisa kita berikan, itu kita bisa memberikan dukungan yang sifatnya emosional. Kita bisa berempati dengan lansia, kita juga bisa memberikan perhatian kita kepada lansia, gitu ya. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas emosi lansia. Terus ada dukungan penghargaan, misalnya pada saat lansia mengungkapkan apa namanya pendapatnya gitu ya, misalnya pada saat ada menghadapi masalah di keluarga. Nah, berikan penghargaan terhadap ungkapannya tersebut atau berikan penghargaan terhadap capaian-capaiannya lansia kayak misalnya, "Oh, aku tadi habis ini loh ikut, lomba," apa ya, misalnya kalau lansia itu misalnya mengikuti lomba di komunitasnya atau apa, nggak menang sih, tapi ini, oh, kita bisa mengapresiasi dengan, "Oh, bagus dong, Ma," atau apa gitu ya. Nanti lain kali bisa dilakukan lagi, "Papa atau Mama butuh apa?" Nah, gitu. Ada juga yang namanya dukungan instrumental. Kalau instrumental ini ya bisa berkaitan dengan kita memberikan bantuan materi secara langsung gitu ya Bapak Ibu. Karena biasanya kalau untuk, beberapa case, lansia itu membutuhkan bantuan medis yang cukup signifikan gitu ya. Jadi mungkin itu juga bisa kita berikan bantuan secara instrumennya seperti apa. Terus dukungan mengenai informasi gitu ya, terkait dengan, "Oh, Ma, ada kegiatan ini loh, nanti bisa diikutin," atau, "Oh, Ma, posyandunya nanti di hari ini," atau apa gitu. Itu juga bisa diberikan kepada lansia, gitu ya. Jadi saya rasa itu dari saya, yang jelas untuk membersamai dengan lansia, kita harus memastikan bahwasanya bukan hanya lansia yang sejahtera, tapi kita juga harus sejahtera. Gitu ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Saya rasa itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dela karena telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Dan mungkin kepada rekan-rekan atau seluruh peserta yang hadir pagi hari ini, yang telah menyiapkan pertanyaannya, bisa disiapkan untuk dan disampaikan di kolom room chat.
Seperti itu yang nantinya akan kita bahas bersama pada sesi tanya jawab. Dan mungkin tadi bersama Ibu Della kita telah membahas mengenai perubahan yang terjadi pada lansia, kemudian kesejahteraan pada lansia, dan yang terakhir adalah cara bagaimana kita dapat berdampingan dengan lansia nih. Selanjutnya ada sharing yang tentunya tidak kalah menarik nih para hadirin, yakni sharing bersama akan dilaksanakan oleh Eyang Wiwi, di mana beliau ini berusia 80 tahun yang memiliki keseharian sebagai pekerja sosial dan sebagai memiliki founder Sanggar Lansia dan Sanggar Cendekia. Mungkin kepada Eyang Wiwi, bagaimana Eyang Wiwi? Sudah siap? Terima kasih. Mungkin nanti bisa Asri bantu untuk memandu, kita bisa sharing bersama. Jadi Eyang Wiwi bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada seluruh hadirin yang berada dan bergabung di pagi hari ini. Kepada Eyang Wiwi, saya silahkan. Terima kasih Mbak Asri untuk kesempatan ini, semua pendengar dan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang saya sampaikan pagi hari ini berbaginya bermanfaat padanya. Amin. Amin. Semua yang disampaikan oleh Bu Della sangat indah dan itulah pendapat dari pendamping lansia. Dan kali ini saya akan berbicara selaku seorang lansia. Saya sudah, alhamdulillah saya diberi 80 lebih. Ada lebihnya. Dan merasakan menjadi tua itu justru setelah memasuki usia 80. Jadi waktu tadi Bu Della mengatakan ada tempat yang menyatakan bahwa lansia itu sebaiknya 75, saya setuju sekali. Karena saya sendiri mengalami banyak sekali penurunan itu ketika sudah mencapai 80 up saya. Pada waktu 80-nya itu saya masih ya oke lah gitu, tapi begitu 80 ke atas betul-betul mengalami banyak penurunan. Yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah bahwa tadi Bu Della menyatakan tentang pendidikan. Alhamdulillah saya juga mengenyam beberapa pendidikan dan salah satunya adalah ilmu psikologi yang menyatakan bahwa lansia itu sama dengan balita. Itu betul-betul terjadi setelah saya mengalami 80 ke atas. Dan pada umumnya, kembali lagi karena tingkat pendidikan tadi, kadang-kadang itu 65 ke atas sudah mulai mengalami penurunan-penurunan itu. Dan puncaknya adalah ke antara 70-80. Di sana terjadi penurunan, baik secara fisik maupun secara mental. Dan mengapa saya katakan secara mental? Karena di antara usia 65 ke atas ini, bahkan sampai 75, sering sekali eyang-eyang yang sudah menjadi lansia ini senang sekali tepuk dada. Aku dulu adalah. Dan itu yang ingin beliau persiapkan terus sampai 75 lebih. Sementara keadaan sudah tidak mendukung lagi. Karena kami para lansia itu banyak sekali mengalami penurunan, baik fisik maupun mental. Jalannya sudah dunak-dunuk, diajak mikir sudah lamban, diajak bicara sudah tidak nyambung, dan sebagainya. Dan karena beliau-beliau ini sudah mengalami penurunan tapi masih ingin tepuk dada, maka yang terjadi tentunya Mbak Asri juga mengetahui, juga semua peserta mudah-mudahan mengetahui, yang muncul adalah satu rasa tertekan, rasa tidak nyaman. Karena orang sudah tidak lagi menganggap beliau sebagai pensiunan apa. Jadi saran saya kepada para lansia, ayo kita terima diri kita seperti seorang tua. Bahkan teori yang mengatakan bahwa umur itu hanyalah angka, jangan diterima. Mari kita terima dengan senang hati bahwa umur adalah umur. Jadi kalau sudah 75 ke atas, ya itulah kami. Dengan segala kekurangannya. Kemudian ada lagi yang membuat saya tadi agak tersenyum, yaitu para, istilah saya adalah para caregiver ya Bu Della, kalau support sistemnya ini. Jadi itu sering sekali memanjakan.
tetap mengiyakan, yang ini harus begini, yang ini harus dibegitukan dan sebagainya. Dan kemanjaan ini membuat si lansia yang senang tepuk dada tadi bertambah merasa tahu segala-galanya. Padahal kita ini adalah orang yang sudah menjadi tidak tahu apa-apa lagi karena zamannya sudah berubah. Dulu tidak ada acara webinar. Hari ini saya harus berwebinar. Dan saya mengatakan pada yang muda-muda, bantu saya. Karena saya sangat tidak tahu tentang webinar. Dan kalau para lansia ini tidak mau menyadari hal-hal seperti ini, maka beliau akan tetap merasa aku tahu segala-galanya, seperti kata Ibu Dekan tadi banyak petuah, sehingga senang sekali memberi petuah. Padahal sebenarnya jangan memberi petuah, tapi ayo berbagi pengalaman. Zamannya sudah berbeda, pengalaman kita waktu itu kita anggap itu pengalaman indah, ternyata sekarang itu tidak indah. Antara lain rasa sepi. Angkatan saya dan beberapa teman 75 ke atas, itu kalau ditinggal pasangan selalu merasa sepi, kesepian. Sekarang tidak. Pasangan tidak ada, aku punya HP yang bisa berpasangan. Jadi rasa sepi ini sudah bisa diatasi. Dan biasanya kami para lansia ini menjadi bertindak seperti ini, terutama para ahli, tolong buatkan kami penelitian yang lebih tepat guna dengan saat ini. Bahwa kami menjadi seperti ini karena kami merasa berada di atas angin itu tadi. Kami lupa bahwa zaman sudah berbeda. Jadi bukan zaman yang harus ikut kita yang harus adaptasi pada zaman. Itulah pengalaman-pengalaman yang ingin saya sampaikan. Kemudian antara lain juga banyak sekali yang sudah berumur tapi masih bertingkah. Itu istilah Jawanya nyaur utang. Karena di zaman muda itu tidak pernah kita jalani. Zaman muda seperti Bu Della juga katakan, waktunya sudah sepuh, waktunya istirahat karena waktu muda berjuang keras dan sebagainya. Dan sehingga tidak sempat apa-apa. Dan alhamdulillah masih pinaringan umur seperti saya juga, alhamdulillah hari ini masih ada umur, masih bisa berbagi. Kemudian itu kita jadikan untuk berbuat sesuatu seperti yang muda. Jadi akhirnya menjadi lansia yang nyebeli. Dan kalau Bu Della tadi mengatakan sebaiknya bisa berada di sebuah lingkungan yang membuat kita merasa nyaman, karena kita nyebeli bolak-balik ngasih nasihat, yang dikasih nasihat belum tentu menerima, maka kami menjadi orang yang terkucil. Jadi yang mengucilkan bukan lingkungan, tetapi diri kita sendiri. Sebaiknya para lansia ini mulai menyadari bahwa memang fisik kami menjadi lemah. Tapi jangan, tolong para caregiver, jangan biasakan kami dengan sesuatu yang memanjakan. Eyang atau Bapak Ibu sudah kemana-mana harus dituntun, kemana-mana harus dibantu, ke posyandu kesehatan pun harus diantar dan sebagainya. Kalau tidak ada yang antar, akhirnya tidak berani. Jadi berikan kami kebiasaan-kebiasaan yang tidak memanjakan, tapi beri juga kepercayaan pada kami. Dan ada perasaan-perasaan yang bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk atau suddenly muncul begitu saja bersamaan dengan usia, yaitu ada rasa ingin diakui keberadaannya, antara lain dalam bentuk ingin disapa. Jadi kalau tadi katanya ditinggal teman, sudah tidak lagi. Monggo, teman kita sekarang bukan lagi teman-teman seprofesi, bukan lagi teman-teman yang sefrekuensi, tapi siapapun adalah teman kita. Bahkan balita-balita kecil pun yang hai Mbah, wah kita itu akan merasa senang. Karena ada satu perasaan yang ujuk-ujuk atau suddenly muncul itu, yaitu ingin diakui keberadaannya dengan cara ingin disapa. Kemudian juga betul Bu Della amat sangat ingin diapresiasi. Tidak berarti masih ingin ikut lomba ini itu ya, apalagi kalau yang sudah 80 up, tapi tetap ingin diapresiasi.
misalnya Eyang masih sehat, Eyang masih bisa diajak bicara, dan sebagainya. Walaupun itu berupa doa, semoga Eyang sehat selalu, itu akan sangat menyenangkan. Kemudian ada hal yang sangat sangat tidak tepat pada lansia, yaitu masih senang latah. Monggo Budela bersama beberapa ahli silahkan adakan penelitian dan bahkan penyuluhan barangkali. Semoga lansia-lansia ini tetap minta diakui keberadaannya, tapi jangan izinkan beliau-beliau ini menjadi orang-orang yang tetap latah. Kebiasaan kita adalah latah, tidak pernah berani tampil beda, tidak pernah berani tampil tidak sama dengan orang lain. Kalau toh kita masih tetap butuh tas, karena tas itu kita butuhkan untuk tempatnya sesuatu yang kadang-kadang lupa menaruhnya, sehingga tasnya tetap besar, walaupun sudah nggak kuat membawa, para caregiver yang sebaiknya membantu membawakannya. Karena kalau tidak ditaruh di satu tas, lupa. Karena penurunan kemampuan kognisi kita tadi. Dan banyak sekali cerita-cerita masa lalu yang selalu ingin tetap dikenang dan itu menjadi bahan cerita. Tolong para lansia, berceritalah pada teman-teman seumur. Karena kalau yang muda-muda diajak bercerita itu lagi, mereka mengatakan satu kali lagi dapat hadiah. Dan sebetulnya hal-hal jawaban seperti itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Dan si Eyang akan tertawa, hadiahnya apa? Karena merasa diapresiasi. Padahal sebetulnya yang muda-muda sudah mulai bosan. Jadi pendampingan para lansia memang diperlukan, yaitu pemahaman atas rasa, perasaan, dan rasa. Jangan bahagia, karena bahagia itu adanya tidak bisa diceritakan, tapi rasa nyaman. Bukan rasa bahagia, tapi rasa nyaman. Dan antarkan para sepuh ini mati dalam rasa nyaman. Tidak lagi merasa kesepian karena ditinggal temannya, karena semua adalah teman, tapi jadikan rasa nyaman, dan mati bukanlah kesedihan. Bahkan saya katakan juga pada anak cucu saya, kalau saya mati, saya tidak ingin ditangisi. Tapi berhamdalah, karena saya sudah mengakhiri kehidupan ini dan bertemu dengan Sang Pencipta. Jadi mati adalah, kalau para sepuh ini menyatakan mati adalah kebahagiaan karena bertemu dengan Sang Pencipta, bukan karena mati biar nggak tukaran sama anaknya, tapi karena bertemu dengan Sang Pencipta, insya Allah para sepuh-sepuh ini akan lebih nyaman rasa di dadanya. Jadi tolong para pendamping, Budela, tolong diadakan penelitian juga bagaimana menyiapkan para pendamping, yaitu yang memahami lansia, bukan memaksakan kehendak yang muda pada yang sepuh, tapi juga lansia-lansia ini harus ditegur, jangan dimanjakan. Lansia itu sama dengan balita, jadi kalau sudah dimanjakan, jalan nggak berani, keluar tidak berani, segala tidak berani, bahkan membersihkan rumah pun memanggil putranya. Putranya sebel dan akan berantem. Saya kira itu pembagian sharing ya dari lansia yang benar-benar lansia, bukan lagi berbicara tentang teori dan penelitian, tapi saya berbicara tentang kenyataan hidup yang ada. Baik, mungkin ya. Terima kasih. Eyang, mungkin sebelum diakhiri kita bisa tekankan kembali nih Eyang. Mungkin tadi Eyang Wiwi menyatakan bahwa usia Eyang yang saat ini udah 80 lebih ini mengalami penurunan fisik maupun mental. Mungkin bisa digarisbawahi penurunan fisik yang paling Eyang rasakan saat ini dan penurunan secara fisik, secara mental, secara mental yang paling Eyang rasakan saat ini seperti apa ya? Jadi ini fisik dan mental sekaligus. Saya di tahun 2024 tidak lagi membawa mobil sendiri. Driving, tidak menyetir. Dan itu tidak ada yang melarang, tapi saya menyadari bahwa mental saya sudah tidak sekuat dulu. Kalau disalip motor saya kaget. Baik. Dan fisik saya menyatakan kaget itu physically. Tapi karena apa? Karena saya sudah
mental saya sudah tidak sekuat dulu. Mungkin dulu kalau disalibnya terlalu mepet dan keras, saya bisa misui yang nyalip. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa lagi dan saya merasa secara mentally, saya merasa itu tidak lagi membahayakan diri saya, tapi juga membahayakan orang. Itu penurunan fisik dan mental yang saya rasakan. Dan itu saya terima dengan nyaman. Dan pada waktu anak-anak saya menyatakan kemudian mobilnya diapakan? Ya diapakan? Dijual. Oke, saya jual dengan senang hati. Baik, kalau secara penurunan fisik dan mental yang paling yang rasakan yakni karena kebiasaan yang dulu menyetir motor sendiri, menyetir mobil sendiri. Kemampuan mengemudi sekarang sudah tidak punya lagi kemampuan. Baik, sekarang Eyang sudah menyadari dan menerima diri bahwa tidak mampu lagi melakukan hal tersebut seperti itu ya Eyang ya. Mungkin bisa saya tambahkan bahwa sebaiknya kita bertambah tua itu lebih mementingkan kegunaan daripada keperluan, kepentingan. Rasanya gaya ya Mbak ya, udah tua nyetir, rasanya gaya banget. Itu adalah kepentingan banget, tapi kebutuhannya sudah tidak butuh lagi. Baik, karena mungkin ada yang lebih muda yang bisa membantu Eyang seperti itu. Seperti misalnya ada cucu yang sudah bisa mengantar, mengapa tidak? Benar. Baik, saran utama dari Eyang nih mengenai peran lansia untuk mendampingi lansia ini seperti apa Eyang? Jadi tips dari Eyang kepada para pendamping lansia ini garis utamanya seperti apa ya? Kalau saya tetap menggarisbawahi kata-kata Ibu Della bahwa sebaiknya sabar, ingin saya tambahkan bukan hanya sabar, tapi telaten. Kalau sabar itu kadang-kadang ada yang diempet, tapi kalau telaten itu beda, akan mencari strategi, membuat strategi mencari solusi. Oh ya, ada satu yang saya lupa tadi tentang cek kesehatan, karena saya berbicara tentang Bu Della, tentang cek kesehatan. Bu Della tadi mengatakan sebaiknya para lansia ini rajin ke posyandu lansia untuk cek kesehatan. Maaf, eyang-eyang ini banyak yang mutung kalau ke posyandu lansia. Karena begitu petugas mengatakan, lomba tekanannya kok naik, lomba bulannya kok naik, bulan depan dia tidak mau pergi. Aku mau Senin. Gitu. Kemudian berobat juga tidak ada gunanya. Bahkan ada salah seorang dokter di Jepang yang mengatakan bahwa 75 ke atas itu sudah tidak lagi sakit. Ya, tidak lagi sakit dalam arti mengalami illness itu tidak lagi. Tapi mereka mengalami kelelahan. Jantungnya udah capek, pembuluh darahnya sudah lelah. Bahkan aliran darah dari kaki ke atas seperti caranya si nenek dan kakek berjalan. Sudah tunak-tunuk. Kalau yang dari atas ke jantung, itu karena memang otot-ototnya sudah lemah, maka ngerojok ke bawah. Maka tekanannya bisa naik, bisa turun. Gulanya bisa naik, bisa turun. Intinya adalah pada pola makan. Dan Allah sudah menentukan bertambah tua, makannya bertambah sedikit. Di situ adalah barometer dari Allah bahwa memang kita harus menjaga makan sehingga tekanan juga menjadi lebih teratur. Jadi posyandu lansia itu mungkin untuk 65 Bu Della. Kalau yang 75 ke atas lebih senang minum jamu daripada diseneni suster. Jadi kembali lagi tentang kegunaan jauh lebih dulu. Moderator, saya kembalikan. Masih memandu untuk tanya jawab. Mungkin sudah sangat cukup memberi wawasan ya kepada seluruh hadirin tentang pengalaman Eyang yang sudah hingga saat ini berusia 80 tahun, mulai dari bagaimana para lansia untuk menerima diri dan menjadi lebih legowo, kemudian menyadari dirinya agar menerima dirinya bahwa beliau ini memang sudah lansia seperti itu nggih Eyang nggih. Karena hal ini kalau dari pengalaman saya sendiri juga, ini juga sangat jarang sekali para lansia yang menyadari bahwa dirinya itu sudah lansia seperti itu Eyang. Jadi maunya tetap seperti anak muda. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya yakni para lansia yang ingin diakui, ingin diapresiasi, dan kemudian bagaimana para lansia dapat memberikan aktivitas atau mengadakan aktivitas yang lansia-lansia tersebut sukai sendiri. Seperti itu Eyang. Ya, terima kasih Mbak Asri. Memang begitu.
Terima kasih Tentang banyak. piknik ya Mbak ya. Kadang-kadang lansia-lansia ini yang muda-muda piknik pengen ikut aja. Oke. Padahal Ya, sudah betul lelah. sekali. Jadi kalau mau piknik ya 70 ke atas, 70 atau ke atas aja. Nggak usah nginep. Yang setengah hari sudah sampai rumah kembali dan bisa langsung diletak lagi. Kami secara fisik sudah butuh banyak merebahkan diri. Karena sudah tidak Oke, kuat. baik. Terima kasih moderator, saya Baik. kembalikan. Terima kasih Untuk kepada semua yang Emi. hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar sangat luar biasa kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Eyang Wiwi dan juga Ibu Della yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa dan berwawasan sekali. Dan di sesi selanjutnya yakni memasuki sesi tanya jawab. Diserahkan kepada seluruh hadirin yang telah menyiapkan pertanyaannya untuk di-share di kolom room chat untuk kita bahas bersama kedua narasumber hebat kita di pagi hari ini. Baik, ternyata sudah ada masuk beberapa pertanyaan, G. Benar-benar sangat luar biasa juga seluruh hadirin yang bergabung pagi hari ini. Izin saya bacakan pertanyaan pertama, yakni dari Al-Koryantri. Selamat pagi, mohon izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Al-Koryantri dari Universitas Teknologi Sumbawa. Pertanyaan saya yakni bagaimana cara kita sebagai anak muda menangani orang tua yang sudah memasuki usia lansia namun sering bertambah usia semakin sulit dikasih tahu. Nah, ini mungkin sangat relate dengan kita saat ini, para kaum-kaum muda dan Gen Z milenial untuk menghadapi lansia. Mungkin bisa dibantu dan di-sharing jawabannya oleh Ibu Della. Baik, terima kasih Mbak Asri. Salam ya untuk Al-Koryantri dari UTS jauh-jauh gitu ya. Oke, baik. Terkait dengan bagaimana sebagai anak muda itu menangani orang tua yang sudah masuk usia lansia, namun seiring bertambah usia itu semakin sulit untuk diberitahu. Sebenarnya tadi masuk di tips saya ya, yang terkait dengan harus sabar memang, karena memang untuk lansia ini sendiri itu ada banyak sekali faktor-faktor yang sangat mempengaruhi manifestasi psikologisnya apa ya, bukan manifestasi psikologis, kondisi psikologisnya gitu. Jadi kemarin saya sempat baca-baca ada beberapa hal gitu ya, kayak lansia itu seperti yang sudah disampaikan Eyang tadi, bahwasanya mereka itu kan sebelumnya itu sudah bekerja dan mungkin pada saat bekerja atau pada saat di lingkungan sosialnya itu memiliki apa namanya kayak semacam title atau mungkin jabatan tertentu atau apa gitu ya. Dan pada saat apa namanya lansia ini sudah tidak lagi sebagai itu bisa sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya sebenarnya. Jadi ada beberapa itu yang bilang bahwasanya ini terkait dengan bisa jadi ada post-power syndrome, terus bisa jadi juga terkait dengan yang tadinya biasa didengar menjadi tetap ingin didengar seperti tadi yang di-highlight juga oleh Eyang Wiwi gitu ya. Jadi memang kuncinya adalah dengan sabar dan juga tadi ditambahkan juga oleh Eyang Wiwi adalah telaten gitu ya. Sebagaimana mungkin pada saat kita tumbuh dewasa, orang tua kita itu kan memiliki generasi yang jauh berbeda dari kita gitu ya. Maka dari itu orang tua masih mencoba untuk mencari tahu, oh kalau kondisinya sekarang itu seperti apa. Sama juga dengan pada saat kita mungkin menangani lansia nantinya, kita juga perlu mempertimbangkan, oh pada saat beliau dulu muda itu kondisinya tuh seperti ini. Sehingga mungkin itu kalau apa namanya disandingkan dengan kondisi sekarang itu bisa jadi sudah sangat jauh berbeda. Jadi kita perlu untuk sabar dan juga telaten terkait dengan hal tersebut. Dan mungkin fungsi komunikasi yang positif itu juga perlu untuk dilakukan gitu ya.
Jadi, kalau kita ngomongin kondisi psikologi seseorang, itu kan semua orang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang mungkin orangnya sifatnya itu seperti apa, atau apa. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan saat menyampaikan hal tersebut kepada lansia tersebut atau orang tua kita. Saya saja kalau misalnya dari kehidupan saya sehari-hari gitu ya, saya juga cukup sering gitu, "Kok gini sih?" gitu. "Kok nggak mau dengerin sih? Kok nggak mau tahu sih?" gitu. Tapi akhirnya, saya berpikirnya adalah, "Oh, mungkin kondisinya juga dulu tidak seperti itu." Sehingga mungkin pelan-pelan gimana caranya kita bisa masuk ke cara berpikirnya juga, mungkin kayak gitu. Kalau saya sih masih tetap dengan tadi, sabar dan tambahan telaten dari Eyang Wiwi, gitu ya. Atau mungkin Eyang Wiwi juga bisa memberikan saran, Eyang, gimana nih kalau misalnya teman-teman ini mau menghadapi orang yang lansia yang susah untuk diberitahu, gitu? Terima kasih Bu Della. Jadi ada perbedaan yang sangat menyolok memang antara generasi sekarang dengan generasi lansia ini, bahwa generasi sekarang itu lebih ke arah hal-hal yang praktis, bahkan instan, cenderung instan. Sementara generasi-generasi terdahulu itu selalu proses. Jadi karena sekarang yang lebih menjalani kehidupan adalah yang muda, yang lansia ini harus sudah mau menerima bahwa kita sudah waktunya lengser, maka sesuaikan dengan situasi dan kondisi, kadang-kadang cukup keras memperingatkan. Zamannya sudah tidak cocok. Jadi ayo ganti Bapak Ibu manut aku. Memang aku dibesarkan oleh Bapak Ibu, tapi saat ini aku yang hidup di zaman ini. Jadi ditegur dengan baik, dengan lucu, kemudian tidak dibiasakan dengan sebuah kemanjaan. Tidak semuanya diiyakan. Kalau orang tuanya sudah sulit dikasih tahu tapi diiyakan saja, nanti lama-lama anaknya tidak bisa berperan di panggung rumahnya sendiri. Semua orang harus berperan di panggungnya sendiri-sendiri. Saya kira itu tambahan dari saya. Jadi yang muda-muda perlu sedikit keras katanya. Baik, kedua narasumber kita benar-benar sangat hebat sekali ya. Jadi cara menangani orang tua, cara menangani lansia, mohon maaf. Cara menangani orang yang sudah masuk di usia lansia, yakni kembali lagi di kunci pertama, yakni sabar dan juga telaten yang telah disampaikan oleh Ibu Della dan juga Eyang Wiwi. Kemudian memasuki pertanyaan kedua, yakni pertanyaan dari Inung dari Kota Batu, mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan mental lansia serta menjaga mood lansia yang biasanya kembali seperti anak-anak. Aduh, ini sering kali terjadi juga ini. Bagaimana Ibu Della? Mungkin bisa diberikan tanggapannya? Baik. Mau tidak mau ya kalau misalnya kurva untuk di masa perkembangan itu memang melewati usia tertentu itu akan turun gitu ya, cenderung turun kurvanya. Terus gimana sih cara untuk menjaga mood-nya gitu ya? Kalau saya mungkin sharing-nya best practice saya ya sebagai orang yang tinggal bersama dengan orang tua saya, tapi mungkin ini juga bisa jadi berbeda nanti di kondisi rumah Bapak Ibu masing-masing dan rekan-rekan gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih untuk menjaga stabilitas gitu ya, itu biasanya kami meluangkan waktu juga untuk saling kayak semacam rembuk gitu ya, terkait dengan kondisi kami saat ini seperti apa. Jadi pada saat itu nanti kami juga apa namanya saling menyampaikan gitu. Misalnya dari sisi si anak itu ada kesulitan begini loh kalau misalnya nanti Bapak Ibu begini. Nah, dari sisi orang tuanya mungkin merasa bahwa oh kalau misalnya kalian kayak gitu lah Bapak Ibu terus nanti kayak gimana. Nah, dari sesi-sesi rembuk itu tadi dengan komunikasi yang jelas sekali pasti nanti ya ada ya pihak-pihak yang mungkin lebih ngambil bawahnya atau apa gitu ya istilahnya gitu. Tapi yang jelas adalah bahwasanya kalau saya rasa bahwa saya komunikasi yang terjalin dengan baik itu juga cukup berperan dalam menjaga mood atau stabilitas kondisinya para lansia sebenarnya.
Terus habis itu karena orang tua saya kebetulan masih under 70 ya, Eyang ya. Jadi masih secara physically masih cukup bisa ini gitu. Kami biasanya juga apa namanya sesekali keluar, entah itu keluar yang hanya makan aja atau misalnya oh ada kafe baru nih, ayo bareng-bareng kayak gitu. Atau misalnya ada trip gitu ya untuk misalnya ke pantai kah atau keluar kota atau biasanya yang saya tawarkan pertama adalah mau ini enggak ke kota kelahiran, misalnya ibu saya kan tidak dari Malang gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, itu kami juga berusaha untuk meluangkan waktu. Kalau kami sih seperti itu ya, untuk menjaga mood lansianya itu seperti itu. Tapi itu juga tidak akan menghilangkan sifat yang tadi, akhirnya cenderung mungkin mengalami penurunan tadi. Tapi setidak-tidaknya lansianya bahagia, terus caregiver-nya itu juga masih merasa, oh kalau kata yang bukan bahagia ya yang ya, nyaman. Saya garis bawahi, ngapunten. Lansianya merasa nyaman, kami juga yang mendampingi juga merasa nyaman gitu. Karena kalau saya pribadi itu saya merasa bahwasanya percuma juga pada saat kita itu malah berdebat dengan lansia, karena nanti yang ada adalah dari lansianya tersakiti dan dari pihak kita juga, kita sendiri itu juga sebenarnya menyakiti diri kita sendiri dengan seperti itu. Jadi memang komunikasi efektif itu perlu untuk dijalin untuk ini gitu. Mungkin Eyang juga ada best practice-nya Eyang terkait dengan hal ini, menjaga mood lansia. Jadi seperti juga saya menggarisbawahi yang dikatakan oleh Ibu Della bahwa komunikasi aktif itu penting ya. Jadi yang dicari bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kita mencari titik temu. Lebih banyak para caregiver sebaiknya menanyakan dahulu, kemudian memberitahukan kondisi tidak memungkinkan memenuhi keinginan para lansia, maka sesuaikan dengan kondisi saat sekarang. Mudah-mudahan komunikasi efektif yang seperti ini yang lebih didengarkan oleh para lansia. Jadi kondisi yang tidak mengizinkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Della dan juga Eyang. Tadi kedua pertanyaan tersebut membahas mengenai pendamping lansia. Nah, pertanyaan selanjutnya ini membahas mengenai lansia nih. Dari Azaria Salma yang ingin bertanya mengenai saat seorang lansia pertama kali berada di tahap di mana mereka akan sering lupa akan sesuatu dan mengalami demensia. Sebenarnya apa yang mereka rasakan? Kemudian apakah mereka awalnya merasa terganggu dengan hal tersebut, serta bagaimana cara lansia tersebut merespon keadaannya? Mungkin akan dibahas melalui sharing oleh Eyang atau ke teori oleh Ibu Della terlebih dahulu? Mbak moderator. Jadi ceritanya tentang demensia atau lupa yang sangat amat sangat, saya baru-baru ini mengalami. Saya sering sekali berjalan itu ke salah satu arah tertentu yang tidak melalui perumahan, sehingga tidak perlu sopo-sopoan. Jadi betul-betul olahraga jalan kaki. Suatu hari saya menuju ke arah yang lain, istilah saya ke arah timur, di situ banyak sekali perumahan. Dan di sana saya mengalami kesulitan pulang. Dan saya menyatakan diri saya mengalami sebuah kelupaan atau demensia, istilah kerennya ya. Sebetulnya bukan karena otak saya yang tidak bekerja, tapi memang lingkungan sudah berubah. Yang tadinya jalannya A, B, C, sekarang B, C-nya sudah tertutup rumah. Karena sudah tidak lagi menjadi kebun. Jadi tidak ada lagi jalan pintasnya. Jadi apa yang saya kerjakan? Saya mencari jalan A lagi. Begitu jalan A ketemu, saya bisa pulang. Dan itu sampai di rumah saya cerita pada beberapa orang, saya mengalami gangguan lupa pulang. Jadi sebenarnya kalau para lansia ini juga mengalami demensia, karena beliau-beliau menutup dirinya. Aku lupa, titik, tolong aku. Padahal kalau para lansia ini, aku lupa, ayo dieling-eling, insya Allah bisa. Dan menurut ilmu kedokteran, demensia itu
terjadi pada orang-orang yang pada masa mudanya overthinking, yang dipikirkan yang enggak ya, bukan yang memang jatahnya, tapi yang enggak. Seperti misalnya kerudung tetangga warna kuning, dia ingat kalau hari Senin apa yang dikerjakan oleh si A, si B, si C, itu kan overthinking. Hal-hal seperti itu, jadi otaknya bekerjanya diforsir sesuatu yang bukan jatahnya, akan mengalami demensia. Jadi kalau pengalaman saya pribadi seperti itu, kitanya nggak mau mikir sebetulnya. Kalau kita masih mau berusaha untuk membetulkan, insya Allah bisa. Saran saya untuk para caregiver, kalau sudah ada lansia yang sedikit lupa-lupa, jangan pernah datang kemudian tanya, aku siapa? Jangan. Beliau akan berpikir 2 kali dan mengatakan embuh. Sehingga kesan kita dia adalah lupa. Tapi katakan, Eyang, Uti, Kakung, aku si ini. Beliau, oh anaknya no, oh si mama no. Beliau akan melatih kognisinya kembali. Itu saran dari saya untuk para caregiver. Terima kasih. Mungkin izin Eyang, ada satu yang sedikit belum terjawab nih Eyang. Apakah dengan kondisi demensia tersebut Eyang merasa terganggu Eyang? Saya merasa geli. Ternyata saya jadi lupa karena situasi dan kondisi. Dan setelah itu saya sempat pergi ke Bandung. Dunia saya yang sudah 33 tahun saya hidup di sana dan saya mempunyai beberapa SLP. Dan saya tidak ingat jalan ke SLP yang pernah saya dirikan. Karena memang situasi dan kondisi yang membuat saya menjadi lupa. Jadi demensia itu bisa muncul juga karena situasi dan kondisi. Kemudian kita menyerah. Kalau kita tidak menyerah, maka itu akan teratasi. Tapi kalau kita menyerah akan terjadi Alzheimer yang betul-betul lupa. Sampai dirinya sendiri pun menjadi lupa. Karena tidak ada kesadaran untuk mengembalikan atau recalling kembali. Begitu ya Bu Dela, barangkali Bu Dela ini yang paham. Iya, yang mungkin kalau saya lebih meng-highlight antara lupa dan demensia gitu ya. Jadi kalau misalnya dia cuma forgetfulness aja, itu kadang memang ada yang dia masuk kategorinya demensia dan ada yang tidak. Jadi kalau misalnya demensia, kalau secara apa namanya kondisi medisnya sendiri, itu memang ada penurunan 2 atau lebih fungsi otaknya. Jadi memang karena hal tersebut akhirnya untuk hal-hal yang biasanya sehari-hari biasa dilakukan, atau tadi yang mungkin jalan yang biasa dilalui itu dilupakan. Nah, itu bisa muncul seperti itu untuk demensianya gitu ya. Terus habis itu dan demensia ini tuh bukan yang bisa diobati nggih, Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Jadi kalau demensia itu memang ada obatnya, tapi obatnya ini tidak untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk memprolong supaya kelupaannya ini tidak semakin banyak dan tadi kata Eyang ada berbuntut ke Alzheimer akhirnya. Karena kalau sudah Alzheimer itu memang butuh requirement untuk pendampingannya nanti akan lebih banyak sekali gitu akhirnya gitu. Nah, terus habis itu apa sih yang mereka rasakan gitu ya? Tadi Eyang sudah cerita gitu ya terkait dengan apa yang dirasakan saat seseorang itu demensia atau lupa kayak gitu tadi. Terus habis itu apakah mereka awalnya merasa terganggu? Mungkin bahkan mereka itu di beberapa case gitu ya tidak terlalu mengingat terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi, memang beberapa saran yang mungkin bisa diberikan untuk mengatasi demensia, itu adalah medication tadi, tapi medication sekali lagi tidak menyembuhkan, hanya memprolong saja supaya tidak semakin lupa, atau mungkin lebih ke rehabilitasi gitu ya. Jadi tadi bisa pakai anagram, tadi yang mengingat-ingat nama barang, mengingat-ingat jalan, mengingat nama orang, kayak gitu, itu bisa dilakukan sih untuk membantu untuk mengimprove kondisinya tadi, gitu Mbak Asri. Baik, terima kasih Bu Dela dan juga Eyang. Untuk masih semangat nih, ini masih ada 3 pertanyaan selanjutnya. Izin yang pertama dari Vira Fibriani dari Universitas Teknologi Sumbawa lagi. Dengan pertanyaan pertamanya mengenai bagaimana cara meningkatkan motivasi dan semangat hidup pada lansia yang mengalami penurunan fungsi fisik. Mungkin kepada Ibu Dela.
Bisa dibantu Ya, menerangkan. ini lebih ke Eyang dulu kali ya Mbak ya untuk ininya. Baik, baik. Oke. Monggo kepada Eyang. Terima kasih, Bu Del. Terima kasih, Mbak Asri. Jadi, itu yang kemudian kita sebut sebagai rasa putus asa. Karena itu dianjurkan sebelum betul-betul menjadi kalau istilah Bu Della tadi dewasa akhir ya Bu Della ya, jangan lansia dulu ya, karena lansianya kan 75. Sebelum betul-betul mencapai 70 lah, itu banyaklah beraktivitas olahraga sehingga kita tidak mengalami sebuah ketidakberdayaan. Atau saya mempunyai moto, usia senja kita memang temaram, tapi usia senja itu janganlah menjadi renta. Renta itu udah nggak bisa apa-apa, tiduran tok misalnya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Marah-marah. Emosinya pun akan ikut terganggu. Jadi untuk tidak mudah putus asa sehingga merasa tidak berguna lagi, yang bisa mengatur diri kita sendiri yang sudah tua. Saya sudah 80 lebih, alhamdulillah masih oleh para caregiver saya, terutama caregiver anak cucu, masih diberi semangat untuk berjalan sendiri, segala macam masih sendiri, dan itu membuat saya percaya diri. Hal-hal seperti itu yang harus dilakukan oleh para caregiver, sehingga para lansia ini tidak mudah putus asa. Kemudian tentang obat, saya ingin sekali Bu Della tiap kali berbicara, janganlah berbicara tentang geriatrinya, tapi gerontologinya. Jadi bukan penyakitnya. Karena para lansia ini juga sudah terlanjur tergantung atau teracuni oleh obat. Sehingga kalau tidak minum obat merasa tidak berdaya. Sementara kita masih bisa berdaya dengan apapun juga. Kita masih bisa tersenyum bersama kawan kita mencari kegiatan-kegiatan hobi yang sudah lalu tapi masih tetap tidak berbahaya ya Bu Della ya. Jadi Bu Della tadi mengatakan jaga hal-hal yang membahayakan, seperti misalnya masih mau ngulam, masih mau bentol, itu adalah hobi-hobi. Kalau cocok tanam sudah cukup berbahaya, karena ada pisau, bisa jatuh, dan sebagainya. Tapi kegiatan hobi-hobi di dalam rumah itu juga mengurangi rasa putus asa pada lansia. Jangan terlalu banyak nonton TV, karena otaknya terkontaminasi. Itu dari saya sebagai lansia yang jangan merasa renta sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Monggo Bu Della ada teorinya. Baik, terima kasih Eyang. Nggih, ngapunten. Terkait obat tadi memang kalau misalnya seringkali ya yang kalau kondisi fisik itu kan memang terkait dengan itu. Tapi mungkin saya masih belum switch nih ke posisi yang tadi Eyang merasa bahwa itu bukan sakit, tapi itu hanyalah exhaustion ya Eyang ya, lebih ke kelelahan gitu. Nggih, matur nuwun sangat, saya malah banyak dapat insight ini dari Eyang gitu ya akhirnya. Oke. Baik, terkait dengan bagaimana sih cara meningkatkan motivasi dan juga semangat hidup lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi fisik, yang jelas tadi saya sepakat sekali dengan Eyang bahwasanya aktivitas itu tetap harus dilakukan oleh lansia untuk menjaga bahwasanya lansia ini masih tadi kan di materi saya juga saya menyatakan terkait dengan pentingnya aktivitas fisik ya. Jadi pada saat kita, nggak usah lansia deh, kita aja, pada saat kita ke dokter, terus kita dibilang bahwa, oh hipertensi nih, saran dokter pertama, itu pasti obat, ya. Dan obat itu kalau untuk hipertensi, itu seumur hidup, saudara-saudara. Nah, untuk supaya kita bisa terhindar dari itu, maka saran lain yang biasanya diberikan adalah sama seperti yang tadi sudah Eyang sampaikan, jaga pola makannya, terus habis itu olahraga. Sudah, sebenarnya kalau dua hal ini memang sangat dijaga sekali, itu nanti kondisi fisiknya meningkat, menjadi baik, dan itu juga akan berpengaruh ke kondisi psikisnya seseorang. Jadi, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu masih saya benar-benar tancapkan di pikiran saya sampai detik ini. Walaupun dalam praktiknya mungkin saya juga agak teledor Eyang untuk masalah olahraga gitu ya.
dan pola makan juga gitu. Tapi yang jelas bahwasanya saya masih meyakini hal itu hingga saat ini. Terus strategi apa yang bisa diterapkan untuk mencegah depresi dan kecemasan pada lansia gitu ya? Sebenarnya tidak jauh berbeda daripada kita yang masih normally functioning atau mungkin di masa remaja, dewasa atau dewasa akhir itu sama. Bahwasanya untuk kecemasan dan depresi ini juga sangat berkaitan dengan kondisi fisik seseorang. Jadi tadi beraktivitas, melakukan hobi kayak yang tadi yang sebutkan gitu ya, melakukan hobi, melakukan hal-hal yang disenangi, itu juga sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu, Mbak Asri. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya ada satu pertanyaan terakhir dari Aura Nadine. Mengenai pernyataan bahwa dalam setiap fase memiliki potensinya sendiri, agar bisa terbentuk keselarasan dalam arti saling melengkapi, sehingga hidup bersama meskipun berbeda generasi, beda zaman. Mohon pencerahan dan inspirasi. Mungkin kepada Eyang bisa memberikan tanggapannya terlebih dahulu. Terima kasih. Intinya, monggo para lansia terutama. Jangan yang muda suruh naik, yang tua yang turun. Bukan yang muda yang harus merubah zaman, tapi yang tua yang harus adaptasi dengan zaman. Kita bersyukur kita masih bisa beradaptasi pada zaman yang sebetulnya sudah lewat. Kita sudah nggak punya kawan dan sebagainya. Tapi karena kita masih dipercaya oleh Allah dititipi umur, maka rasa syukurnya berupa adaptasi dengan keadaan. Jadi titik temunya adalah kalau yang tua mau beradaptasi pada kehidupan zamannya. Karena sekarang zaman kita sekarang. Kalau dulu is dulu, the past is the past, itu sudah lewat. Yang ada adalah zaman sekarang. Kalau sekarang tidak ada lagi botok, adanya adalah nugget, ya udah berlatih belajar makan nugget supaya kita tidak merasa tertekan, tidak ada depresi. Itu saran saya dari yang tua untuk yang tua. Kalau untuk yang muda, ya sesuaikanlah. Jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu dimanjakan. Baik, terima kasih Eyang. Mungkin Ibu Della bisa memberikan tanggapan dari generasi yang sekarang ini. Ya, baik. Kalau untuk selaras ya, yang jelas adalah ya ini anak saya baru pulang sekolah jadinya. Dulu saya. Sebentar, mohon maaf. Baik, mungkin sambil menunggu, panitia bisa membantu menyiapkan link absensi, bisa di-share di kolom room chat agar bisa diisi oleh peserta. Nunggu Bu Della. Ya. Itulah zaman. Dulu zaman saya, anak saya pulang sekolah, saya nggak akan mengalah pada siapapun. Atau kalau enggak, anak saya yang saya suruh ngalah karena saya lagi ada tamu. Tapi sekarang berbeda. Dan itu harus kita terima. Keadaan memang betul-betul sangat berbeda. Iya. Benar sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi kalau misalnya saya sekarang, saya berusaha untuk gimana sih saya supaya Bapak Ibu saya itu juga tetap tidak ketinggalan zaman gitu ya. Karena mau tidak mau kayak sekarang itu. Bentar. Jadi sekarang orang tua saya itu kan usianya sudah 60 ke atas ya, masih belum 70. Tapi habis itu kayak ngaji sekarang mulai dari COVID itu kan benar-benar kita yang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh beraktivitas di luar gitu ya. Jadi dengan begitu itu akhirnya ibu saya setelah pensiun tuh aku kegiatannya apa dong, nggak boleh ngaji di luar, nggak boleh gini gitu kan. Terus cari info, oh ternyata bisa ngaji itu pakai Zoom sekarang gitu kan. Terus akhirnya ibu saya mau belajar nih, gimana dek pakai Zoom gitu kan. Terus nanti kalau misalnya mau ngambil gambar di HP itu kayak gimana, maksudnya screenshot gitu ya, bukan pakai kamera gitu. Terus hal-hal yang seperti itu tuh mau tidak mau ya, walaupun mungkin untuk beberapa orang itu adalah hal yang kelihatannya apa sih, udah ini juga ngapain gitu-gitu. Kalau buat saya sih selama itu positif dan tidak berefek buruk, why not gitu jadinya. Itu sih kalau menurut saya.
dari sisi saya yang hidup bersama dengan orang tua saya. Terima kasih Mbak Oke, Asri. baik. Terima kasih kepada dua narasumber hebat kita di pagi hari ini dan seluruh hadirin yang sangat antusias sekali untuk mengikuti webinar di pagi hari ini. Mungkin sebelum memasuki penghujung acara, kepada para peserta disilakan untuk mengisi absensi yang sudah panitia berikan di kolom room chat, serta tentunya bagi adik-adik yang ingin bergabung di Universitas Merdeka Malang. Saat ini Universitas Merdeka Malang menyediakan beasiswa tahfiz Quran, di mana beasiswa ini dapat digunakan untuk seluruh jurusan dengan syarat menunjukkan ijazah atau sertifikat tahfiz. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini dapat menghubungi 085 732 763 561 oleh Bapak Asmi. Dan untuk seluruh hadirin, kami silakan untuk memfollow Instagram kami, yakni @psikologi.unmer, agar mengetahui informasi-informasi terbaru dan nantikan webinar yang tidak kalah menarik kami selanjutnya. Dengan mengucap segala puji syukur dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kita telah selesai melaksanakan webinar di pagi hari ini, siap mental bertambah usia dan mendampingi lansia. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga peserta yang telah menyukseskan acara di pagi hari ini. Izinkan saya Asri menutup acara dan memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.